Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke dulur, untuk kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi tentang dasar-dasar pengelasan. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar las ya. Oke dulur, ikuti terus. Oke dulur, karena pengelasan adalah pekerjaan dengan risiko tinggi, jadi faktor keselamatan sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi ketika mengelas, usahakan lindungi semua anggota badan kalian ya. Di sini saya ada penutup kepala dan juga kedok las. Juga sarung tangan khusus las. Terus juga usahakan untuk memakai baju lengan panjang ya. Juga celana dan juga sepatu. Jadi ketika kita melakukan pengelasan, sebisa mungkin kita melindungi anggota badan kita ya dari paparan bahaya dari pengelasan tersebut. Oke dulur, langsung kita ke praktek ya. Oke dulur, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari kawat las ya. Dan ini adalah kunci utama untuk menjadi tukang las ya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui ini atau menguasai ini, insya Allah akan cepat ya untuk menjadi tukang las yang mahir. Jadi saran saya ketika kalian belajar untuk belajar ngelas dan menonton video ini, saran saya jangan di skip ya untuk nonton videonya agar kalian benar-benar bisa memahami apa yang akan saya uraikan ini. Oke dulur, di dalam setiap pengelasan sudah barang tentu ya kita memakai yang namanya kawat las. Dan kawat las sendiri terdiri ada dua bahan utama ya, yaitu yang intinya adalah kawat atau besinya, dan yang kedua adalah salutan pelindung atau biasa juga yang disebut dengan fluk. Dan salah satu fungsi dari salutan pelindung adalah untuk melindungi agar nyala busur las itu stabil ya, sehingga mudah dikendalikan dan bisa menghasilkan lasan yang mulus. Ketika pengelasan, baik fluk dan kawat keduanya akan mencair ya lor. Cairan kawat akan menjadi kampuh las, sedangkan cairan fluknya akan menjadi terak atau kotoran. Tapi sayangnya banyak yang tidak mengenali cairan ini, khususnya pemula ya yang lagi belajar. Dan bahkan yang sudah lama pegang stang las pun masih banyak yang tidak mengenali cairan ini ya lur. Sehingga sering muncul pertanyaan seperti ini, Bang, sudah lama saya ngelas, tapi lasan saya kadang nggak nempel atau makan sebelah. Nah setelah ditanya balik, kamu ngelasnya pakai kaca apa? Nah, jawabannya pakai kacamata biasa bang, kacamata hitam biasa. Jadi saran saya ya, kalau ngelas pakailah khusus kaca las agar benar-benar kita itu bisa melihat cairan lasnya ya, benar-benar bisa membedakan cairan lasnya itu mana yang cairan terak, mana yang cairan besinya. Oke lor, kembali ke kawat las ya. Untuk bisa membedakan antara cairan besi dan terak itu sebetulnya sangat mudah. Cairan yang berada tepat di ujung kawat las yang bening itu adalah cairan besinya ya. Sedangkan yang di belakangnya yang agak gelap itu cairan teraknya. Jadi ketika ngelas perhatikan saja yang itu.
dan usahakan cairan beningnya itu selalu berbentuk setengah lingkaran. Maka insya Allah hasil lasan pasti akan bagus. Dan ada yang bertanya lagi, Bang, itu kan biasanya tukang las itu banyak yang menyarankan kalau untuk menghasilkan las bagus itu tergantung goyangannya. Ada yang menyarankan goyangnya itu spiral, zigzag, setengah lingkaran, atau U ya, atau segala macamnya lah. Sebetulnya tidak seperti itu lur ya. Goyangan itu adalah cuman ini ya, cuman variasi atau gaya dalam seseorang mengelas ya. Jadi intinya dalam pengelasan itu tetap seperti yang saya uraikan ya. Jadi dia adalah tetap mengatur cairan sedemikian rupa supaya menghasilkan lasan yang mulus, yang bagus, yang cacat. Maksud saya yang terbebas dari cacat las ya lur. Jadi apapun goyangan yang kalian lakukan ketika kalian tuh ngelas, maksudnya yang kalian pakai ya ketika ngelas, baik itu goyang inul kah, goyang dombret kah, atau goyang patah-patah kah, yang jelas intinya tetap kalian harus tetap mengatur cairan yang di ujung kawat las itu ya, cairan beningnya itu agar tetap berbentuk setengah lingkaran untuk menghasilkan lasan yang bagus lur ya. Jadi goyangan itu tidak tidak 100% menentukan bahwa lasan itu akan bagus ya. Apapun goyangan yang dipakai, kalau kita tidak mengenali cairannya juga sama juga bohong lur ya. Di dalam pengelasan, posisi kawat las itu juga sangat menentukan untuk mendapatkan hasil yang bagus ya lur. Jadi untuk posisi kawat las itu yang ideal adalah antara 10 derajat sampai 30 derajat kemiringannya ya. Jadi di posisi itu cairan itu sangat mudah untuk dikendalikan ya lur. Itu jika posisinya memungkinkan ya, tapi tidak tertutup kemungkinan kadangkala kita itu melakukan pengelasan dalam posisi yang sulit sehingga kawat las itu tidak bisa diposisikan seperti yang saya katakan tadi antara 10 hingga 30 derajat. Jadi tinggal kita pintar-pintar untuk mengatur cairannya di posisi yang sulit itu lur ya. Dan untuk jalannya pengelasan sendiri adalah ke arah luar dari badan kita ya lur. Jadi gini, kalau kita pakai tangan kanan ya jalan ngelasnya ke kanan ya. Kalau pakai tangan kiri ya ke kiri. Dengan cara seperti itu tangan kita itu tidak ada hambatan ya. Dan kita pun juga akan sangat leluasa untuk ngelasnya. Juga bisa ngelas sepanjang apapun jangkauan tangan kita ya. Dan jangan melakukan pengelasan dengan posisi ditarik ke arah badan kita ya. Jadi dengan posisi itu tangan kita itu akan banyak hambatannya karena terhalang badan kita, dan juga untuk cairannya itu, cairan lasnya akan terhalang ya, pandangan kita akan terhalang untuk melihat cairan lasnya. Nah, dengan melakukan pengelasan seperti ini lur ya, itu akan memudahkan kita, pergerakan kita akan mudah, juga pandangan kita untuk mengontrol cairan kawat las itu tidak terhalang lur ya. Waduh, mohon maaf ya lur, karena tidak bisa menyajikan gambar yang jelas buat kalian, karena memang kameranya pakai HP jadul ini ya. Jadi saya mohon doa kalian lur ya, mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki yang lebih biar bisa upgrade kamera. Jadi dalam sharing ilmu pengelasan saya bisa maksimal ya, bisa menyajikan gambar yang jelas, yang bagus,
otomatis akan semakin mudah untuk bisa dimengerti ya. Dan ini lur hasil pengelasan kita hari ini ya. Nah, walaupun tidak sehalus las robot, tapi lumayan ya, sudah layak untuk dijual lur. Jadi elasan ini tidak ada undercutnya di kiri kanan. Jadi walaupun agak kasar maklum lur, karena tangan-tangan tua ya, jadi sudah agak bergetar ya, tidak stabil seperti zaman muda dulu lur ya. Oke dulur, itu tadi sedikit dari saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang lagi belajar ngelas. Kalaupun ada manfaatnya, bisa kalian bagikan kepada teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, atau siapapun yang lagi belajar ngelas ya. Oke dulur, sekian dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.